Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat energi, kembali lagi bersama kami di acara kesayangan kita semua, Bincang Santai Energi. Dan kali ini telah bersama kami anggota Dewan Energi Nasional dari kalangan lingkungan hidup, Bapak Yusra Khan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang sahabat energi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa. Baik sahabat energi, kali ini tema kita tentang cadangan penyangga energi. Baik, langsung aja. Saat ini kita berbincang yang santai, yang asik tentang tema kita kali ini, bagaimana update cadangan penyangga energi di Indonesia. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat energi yang telah memberikan pertanyaan di media sosial Dewan Energi Nasional. Dan jangan lupa selalu like, follow dan subscribe semua media sosial Dewan Energi Nasional di YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sahabat energi, luar biasa, ada yang berbeda di Bincang Santai Energi kali ini ya Pak. Wah, bisa dilihat nih ya, di belakang kita sahabat energi ada Sarula Operations Ltd. Ya, Bincang Santai Energi kali ini berlokasi di pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarula di Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. Sudah berapa hari ya Pak di Sarula nih? Ya, memasuki hari kedua nih. Memasuki hari kedua sahabat energi. Baik, langsung aja ya kita ngobrol, berbincang-bincang tentang tema kita kali ini, cadangan penyangga energi. Mohon dijelaskan Pak kepada sahabat energi semua, sebenarnya cadangan penyangga energi itu apa sih Pak? Selamat siang sahabat energi semua. Hari ini kita ketemu di tempat yang berbeda, yaitu di Sarula, Sumatera Utara. Horas Pak. Horas. Ini kesempatan bagus buat kita bersama-sama untuk bicara tentang salah satu elemen dari ketahanan energi kita, yaitu yang tadi disampaikan oleh wawancara kita mengenai cadangan penyangga energi. Kenapa ini penting? Karena cadangan penyangga energi ini sangat terkait dengan krisis Daren. Apa itu krisis Daren? Krisis Daren adalah krisis dan darurat energi. Kapan kita sebut krisis? Ketika terjadi kelangkaan terhadap energi kita, minyak bumi kita, dan semua bahan bakar yang kita perlukan di sehari-hari. Yang kedua, kenapa darurat energi? Karena memang terjadi kerusakan infrastruktur oleh berbagai akibat, mungkin bencana ataupun perang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal menjaga salah satu elemen ketahanan energi kita, maka kita memerlukan yang namanya cadangan penyangga energi ini. Dan cadangan penyangga energi kita ini sudah pernah kita bahas sebelumnya dan sudah pernah dirumuskan sebelumnya, tetapi belum menjadi suatu peraturan presiden atau regulasi yang kita perlukan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun ini kita mengharapkan proses sebuah regulasi mengenai cadangan penyangga energi ini akan bisa terbentuk. Sehingga kita mempunyai salah satu, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu elemen ketahanan energi, yaitu cadangan penyangga energi. Baik, Bapak Yusra. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari sahabat energi, namanya Rora Anggraini Pak, Mbak Rora. Ya. Dia menanyakan apa saja sih Pak jenis energi di cadangan penyangga energi Indonesia. Silakan Pak. Nah Mbak Rora, nah ini kita sebelumnya sudah lama bicara tentang apa saja yang perlu kita jadikan cadangan penyangga energi kita melalui beberapa proses dengan stakeholders, proses dengan lembaga, kementerian, pemerintah, dan seterusnya. Maka kemudian kita simpulkan bahwa cadangan penyangga energi kita ini jenisnya adalah minyak mentah, BBM, dan LPG. Kenapa kita pilih tiga ini? Kita pilih tiga bahan dari cadangan penyangga energi kita ini karena inilah bahan yang sangat dekat dan sehari-hari dipergunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Baik Pak Yusra. Pertanyaan selanjutnya dari akun Madi Oke Pak, dari Instagram. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya mekanisme pembayaran atau pembiayaan dari cadangan penyangga energi ini Pak? Silakan Pak Yusra. Sesuai dengan aturan yang disepakati bersama dan aturan regulasi yang ada, bahwa cadangan penyangga energi ini nantinya akan dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara.
Namun bisa juga dimungkinkan dari anggaran lain yang dibenarkan oleh peraturan ataupun peraturan yang berlaku. Baik, Pak Yusra. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Dari Sahabat Energi, lokasi untuk cadangan penyangga energi itu, Pak, apakah sudah ditentukan? Di pulau mana atau di provinsi mana, Pak? Silakan, Pak Yusra. Pertama, memang kita perlu melihat dulu peta dari lokasi yang memungkinkan bagi kita untuk penempatan cadangan penyangga energi kita ini sendiri. Kriterianya pertama adalah tentu kita harus mencari lokasi yang mempunyai fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti misalnya sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu misalnya keberadaan kilang dan keberadaan tangki. Nah, seperti misalnya di Sumatera kita melirik kemungkinan tentang Arun misalnya, Dumai, Sumatera Selatan, di Kalimantan misalnya di Pontianak, di Kalimantan Timur, di Jawa tentunya banyak lokasi yang sudah memiliki infrastruktur dan berdekatan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Gitu. Tidak terlepas di wilayah timur juga akan menjadi bagian dari penempatan cadangan penyangga energi, sehingga akan bisa menopang mereka ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh yang kita sebut dengan kris Daren tadi. Baik, Pak Yusra. Ternyata, Pak, sudah cukup jelas nih, Sahabat Energi. Semua pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Yusra. Namun sebelum kita menutup bincang santai energi kita kali ini, tolong dijelaskan, Pak, diberitahu kepada Sahabat Energi semua, sebenarnya peran DEN ataupun harapan Bapak secara pribadi atau secara menjadi anggota DEN terhadap cadangan penyangga energi Indonesia. Silakan, Bapak. Jadi sebetulnya cadangan penyangga energi kita ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Seperti di depan saya sampaikan bahwa kita sudah saatnya memerlukan backup terhadap cadangan operasional. Karena kita tahu bahwa soal cadangan ini, Undang-Undang Energi kita menyebutkan 3 jenis. Cadangan operasional, cadangan penyangga energi, dan cadangan strategis. Nah, ketika operasional kita sudah menipis atau mendekati habis, tentu yang akan kita gunakan adalah cadangan operasional ini. Dan kita sudah membahas ini sejak tahun 2015. Sampai saat ini kita masih mempunyai satu regulasi pun tentang cadangan penyangga energi. Jadi ini penting buat kita karena negara-negara seperti Jepang misalnya, mereka sudah memiliki cadangan penyangga energi yaitu 213 hari BBM. Kemudian Korea juga sudah memiliki cadangan sebanyak 198 hari, lalu Australia sebanyak 57 hari. Nah, kita sebagai negara terbesar di ASEAN yang terdiri dari banyak kepulauan, masyarakat kita terbesar keempat di dunia, kebutuhan akan cadangan energi dan untuk mengatasi persoalan ketahanan energi ini merupakan hal yang penting. Apalagi kalau kita lihat sekarang ada krisis yang terjadi secara global yang dimunculkan oleh adanya serangan balik Iran pada Israel yang menimbulkan kesulitan dalam supply energi ke depan. Gitu. Nah, hal-hal ini perlu kita antisipasi sehingga persoalan ketahanan energi kita bisa kita minimalis. Baik, Bapak Yusrakan, kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas Sama-sama. kehadiran Bapak Yusra pada episode Bincang Santai Energi kali ini. Sahabat Energi semua, tetap follow dan juga like dan juga subscribe semua media sosial Dewan Energi Nasional dan nantikan Bincang Santai Energi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam energi. energi.